Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartono, NIM 191011450-173, Program Studi Teknik Informatika, kelas 07 TPLE 002, mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang Manajemen Support System atau disingkat MSS. Nah, Manajemen Support System terdiri dari Decision Support System, Group Support System termasuk grup DSS, kemudian yang ketiga Executive Information System, yang keempat Expert System, yang kelima Artificial Neural Network, yang terakhir yaitu Hybrid Support System. Nah, di sini saya akan menjelaskan nanti satu persatu dari keenam ini ya. Managerial Decision Making dan Manajemen Information System atau MIS. Nah, manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan resource, manusia, uang, energi, material, ruang, dan waktu. Resource sebagai input, sedangkan pencapaian tujuan adalah outputnya. Kesuksesan suatu organisasi dan kesuksesan tugas seorang manajer diukur dari produktivitas. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, di sini ada faktor teknologi, informasi dan komputer, kompleksitas struktural, kompetisi, pasar internasional, stabilitas politik, konsumerisme, intervensi pemerintah. Nah, di sini ada trennya ya, dari meningkat, ada yang menurun, kemudian meningkat lagi. Nah, di sini ada hasilnya. Hasil dari faktor TIK yaitu lebih banyak alternatif pilihan. Kemudian dari kompleksitas struktural, biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Kemudian yaitu yang terakhir satunya ya, ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Nah, kemudian di sini ada kerangka kerja decision support ya. Di sini ada tipe keputusan, kontrol operasional, kontrol manajerial, perencanaan strategis, dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini bisa kita lihat dan kita baca ya. Di sini ada tipe keputusannya yaitu terstruktur, semi terstruktur, tak terstruktur, kemudian dukungan yang diperlukan ini ya. Nah, kemudian yaitu proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 fase, yaitu intelligent, design, dan choice ya. Nah, intelijen yaitu pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Kemudian decision yaitu menemukan, mengembangkan dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Dan yang terakhir choice ya, yaitu pemilihan dari materi-materi yang terdiri mana yang akan dikerjakan proses. Nah, kemudian di sini decision support system. Mengapa menggunakan DSS? Nah, yang pertama perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tak stabil. Yang kedua yaitu perusahaan dihadapkan pada kompetisi dalam dan luar negeri yang meningkat. Yang ketiga, perusahaan menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah operasi-operasi bisnis. Yang keempat, sistem komputer perusahaan tak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan mencari jalan masuk di pasar yang benar-benar menguntungkan. Group Support System atau disingkat GSS adalah sistem yang dirancang untuk mendukung kerja kelompok atau tim dalam pengambilan keputusan, kolaborasi, dan pemecahan masalah. GSS biasanya digunakan dalam lingkungan bisnis atau organisasi di mana anggota tim bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Beberapa fitur yang umumnya ada dalam GSS termasuk: 1. Sistem komunikasi berbasis komputer. Yang kedua, pemrosesan informasi dan analisis. Yang ketiga, voting elektronik. Yang keempat, pemecahan masalah kelompok. Nah, satu contoh dari implementasi grup DSS ini adalah Total Quality Management atau TQM. Nah, sistem komunikasi berbasis komputer atau GSS ini ya menyediakan platform atau aplikasi yang memungkinkan anggota tim berkomunikasi secara langsung melalui pesan teks, video, atau suara.
Hal ini memfasilitasi kolaborasi jarak jauh dan memungkinkan anggota tim untuk berbagi informasi dengan cepat. Nah, yang kedua itu pemrosesan informasi dan analisis. Pemrosesan informasi dan analisis memungkinkan kelompok untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memanipulasi data serta melakukan analisis. Ini membantu kelompok dalam mengorganisir informasi yang kompleks dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Nah, yang kemudian yaitu yang nomor 3, voting elektronik. Voting elektronik sering menyediakan fitur pemungutan suara elektronik yang memungkinkan anggota tim untuk memberikan suara mereka dalam pengambilan keputusan kelompok. Ini dapat membantu menghindari bias atau dominasi individual dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keempat yang terakhir yaitu pemecahan masalah kelompok. Nah, pemecahan masalah kelompok juga dapat menyediakan alat dan teknik pemecahan masalah kelompok seperti brainstorming virtual atau metode evaluasi alternatif. Ini membantu kelompok dalam menghasilkan ide-ide baru, mengevaluasi pilihan dan mencapai konsensus. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada Executive Information System atau ACE atau Executive Support System, disingkat ESS. Nah, ini adalah sistem yang dirancang khusus untuk membantu para eksekutif tingkat tinggi dalam mengambil keputusan strategis dan mengelola organisasi. Sistem ini menyediakan informasi yang relevan, terkini, dan terstruktur yang dibutuhkan oleh eksekutif untuk memahami kondisi bisnis, memprediksi tren, dan merumuskan strategi. Oke, selanjutnya yaitu expert system. Expert system adalah paket hardware dan software yang digunakan sebagai pengambil keputusan dan atau pemecahan masalah yang dapat mencapai level yang setara atau kadang malah melebihi seorang pakar atau ahli pada satu area masalah yang spesifik dan biasanya lebih sempit. Nah, kemudian di sini ada neural computing atau artificial neural network. Teknologi sebelum Artificial Neural Network atau disingkat ANN berbasis pada penggunaan data, informasi, ataupun pengetahuan eksplisit yang tersimpan di komputer dan memanipulasi mereka menurut kebutuhan. Nah, ANN adalah sebuah model matematika yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf biologis. ANN adalah salah satu metode utama dalam bidang machine learning yang digunakan untuk memodelkan dan memecahkan masalah yang kompleks. ANN terdiri dari kumpulan simpul atau neuron buatan yang saling terhubung, ya. Setiap neuron menerima input, kemudian mengolahnya dan menghasilkan output. Input dan output dapat berupa nilai numerik, gambar, teks, atau data lainnya, tergantung pada jenis masalah yang sedang diselesaikan. Nah, kemudian ada hybrid support system. Nah, hybrid support system mengacu pada penggabungan atau integrasi antara beberapa jenis sistem pendukung untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan efektif. Sistem pendukung yang dimaksud dapat meliputi sistem berbasis pengetahuan, sistem berbasis aturan, sistem berbasis model, sistem berbasis data, atau kombinasi dan beberapa jenis sistem tersebut. Hybrid support system menggabungkan kelebihan dari berbagai sistem pendukung untuk memberikan dukungan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan, analisis data, atau pemecahan masalah. Integrasi sistem-sistem ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing sistem dalam satu kerangka yang terpadu. Oke, jadi itu ya penjelasan tentang manajemen support system. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.